Lelaki tua ini benar-benar cabul. Masukkan obat bubuk yang tidak diketahui ke dalam botol air. Tiba-tiba ia mendengar suara dari kamar mandi. Lalu berpura-pura jatuh ke tanah. Gadis melihat ini dan buru-buru membantunya berdiri. Tep tak disangka, dia bilang bahwa tak bisa. Ingin dipeluk oleh gadis. Lalu meletakkan tangannya yang kotor di bahu gadis itu. Gadis itu menggunakan kekuatannya untuk membantunya berdiri di sofa. Gadis itu menggunakan kekuatannya untuk membantunya berdiri di sofa. Tapi pada saat ini, dia sengaja jatuh di atas gadis. Tekan gadis di bawah tubuhnya. Gadis mencoba untuk berdiri. Mengelus rambut. Orang tua itu sangat puas. Gadis itu bertanya, "Kenapa Anda jatuh?" Dia buru-buru menjelaskan. Berbohong bahwa kaki ia masih belum terlalu kuat. Baru berdiri dan menuangkan segelas air. Akibatnya, tidak hati-hati dan jatuh. Gadis yang mendengarnya buru-buru menuangkan segelas air untuknya. Setelah menerima gelas air, dia juga menyuruh gadis itu minum air. Tapi gadis itu hanya berbalik ke arah lain. Dia segera menuangkan segelas airnya keluar. Setelah melihat gadis itu minum gelas air, dia diam-diam bersukacita. Lihatlah tubuh yang indah seorang wanita. Nafsu dalam dirinya juga tidak bisa dikendalikan. Tidak lama kemudian, gadis itu tiba-tiba merasa pusing. Lalu jatuh di sofa. Adegan ini memulai mimpi buruk dalam hidupnya. Dia tahu bahwa waktunya sudah matang. Uru-uru membuang tongkat dan membawa gadis itu masuk ke kamarnya. Akhirnya, domba kecil yang jinak itu dimakan oleh serigala abu-abu. Hampir bulan terakhir tahun ini. Saya tahu tidak banyak penonton. Jadi gambar di sini akan dihapus dengan hati-hati. Tidak, selamatkan aku. Ini karena kau berutang padaku. Setelah gadis itu bangun dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Dia telah paham semuanya. Gadis itu dengan marah memarahinya. Tanyakan padanya apa yang dia lakukan pada akhirnya. Kau bilang apa yang bisa ku telah lakukan? Bukankah ini hanya hal kecil? Tanpa diduga, ini adalah pertama kalinya melihat lelaki tua yang cabul di depan matanya. Gadis depresi ingin cepat melapor ke polisi. Mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi senang. Penjara. Aku segera membiarkan kakmu masuk penjara. Kata ini membuat gadis itu terdiam. Dia mengerti bahwa dia harus menerima segalanya. Semua karena kecelakaan mobil hari itu. Pria di depannya ini adalah Atriet. Dia magang di toko mobil. Ia punya suasana hati yang sangat baik hari ini. Dia baru saja partisipasi ujian kompetensi pegawai negeri. Melewati kompetisi dengan sangat lancar. Tesnya juga sangat bagus. Untuk menyebarkan kegembiraan ini, Atriet memanfaatkan waktu ketika bos keluar. Sewenang-wenang mengendarai mobil pelanggan. Dia juga berkata ini kepada pacarmu. Kemudian mematikan telepon dan mulai bernyanyi. Karena bernyanyi terlalu asyik. Jadi dia tidak melihat seorang lelaki tua menyeberang jalan. Menabrak dia menyebabkan dia jatuh ke tanah. Atriet takut. Setelah turun dari mobil, dia buru-buru memeriksa luka lelaki tua itu. Tak disangka, dia terus memarahinya. Atriet sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa menelepon untuk memberitahu Mbak Daidung. Pada saat ini, Daidung sedang berbicara dengan kakek nenek calon suaminya. Mengetahui adiknya mengalami kecelakaan. Daidung segera mencari alasan untuk pergi. Orang tua kedua saudara perempuan itu meninggal lebih awal. Keduanya harus saling mengandalkan untuk hidup. Sekarang adik laki-laki kecelakaan. Tentu saja, Daidung tidak bisa senang. Cepat lari ke lokasi kecelakaan. Dia bertanya kepada adiknya mengapa dia berani mengemudi tanpa SIM. Manja banget. Lelaki tua itu mendengar kata-kata ini. Dia pikir dia juga bisa mengemudi. Dia bertekad untuk berpegang teguh pada kaki Atriet. Dan menolak untuk melepaskannya. Mbak Daidung melihat wajahnya berlumuran darah. Tak berani ragu. Buru-buru menyuruh adiknya untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah memeriksa, tubuhnya tidak terluka parah. Tapi dia terus berbaring di tempat tidur berbicara omong kosong. Tidak mudah tertabrak mobil.
Jadi, harus membayarnya uang. Pada saat ini, pacar Atriet meneleponnya. Ternyata dia baru saja online untuk memeriksa titik. Dia dengan mudah lulus ujian pegawai negeri. Ketika Mbak Daidung mendengarnya, dia sangat senang. Buru-buru menarik adiknya keluar untuk mengkonfirmasi ini. Namun, adik laki-laki itu tidak senang. Tak hanya menabrak orang, tapi juga tidak memiliki SIM. Ujian pegawai negeri ini pasti tidak valid. Mbak Daidung menyarankan adiknya untuk tidak stres dulu. Tidak mudah untuk lulus ujian pegawai negeri. Yakin tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi. Pasti akan mencari cara untuk mengatasi ini. Tapi tak disangka, dialog ini terdengar oleh lelaki tua di ruangan itu. Dalam hatinya menyalakan kembali rencana yang gelap. Uang sama sekali bukan masalah. Setelah keduanya kembali ke kamar rumah sakit, lelaki tua itu berpura-pura mau memanggil polisi. Mbak Daidung permohonannya untuk tidak memanggil polisi. Dia akan memberikan 50.000 yuan sebagai kompensasi. Jumlah uang ini adalah jumlah yang besar bagi saya. Bagi mereka juga merupakan seluruh harta. Lelaki tua mendengar jumlah kompensasi, segera setuju. Tapi dia juga punya permintaan. Aku tinggal sendirian. Juga tidak ada yang mengurus. Waktu ini, bisakah kamu mengurusku? Mbak Daidung sedikit ragu-ragu setelah mendengarkan. Tapi karena ingin yang terbaik untuk adiknya, dia masih setuju hal ini. Daidung tidak tahu, lelaki tua ini memiliki niat gelap terhadapnya. Bahkan tidak tahu karena keputusannya ini diusir oleh keluarga suaminya. Gadis ini sangat kasihan. Karena adiknya tidak memiliki SIM maka menabrak lelaki tua. Karena ia sangat cantik maka dia diperhatikan oleh lelaki tua. Mengurus lelaki tua untuk makan dan minum. Setelah Daidung datang ke rumah lelaki tua itu, matanya terus tertuju pada tubuh Daidung. Hari ini setelah dia minum segelas air, segera pingsan. Lalu jatuh di sofa. Lelaki tua itu melihat waktunya sudah matang. Segera tidak ada lagi sakit kaki. Penuh dengan kekuatan bertarung. Bahkan tak pedulikan apapun. Ia buru-buru membawa Daidung ke kamarnya. Tak berapa lama, tunangan Daidung meneleponnya. Lelaki tua itu setelah melihat seseorang menelepon untuk Daidung. Dia marah dan menjawab telepon. Halo. Siapa itu? Kenapa kau menggangguku saat aku tidur? Jengkel sekel. Jengkel sekel. Setelah menutup telepon, lelaki tua itu mematikan telepon. Daidung mendengar gerakan itu dan bangun. Menemukan diriku tidak mengenakan apa-apa. Sadar diperkosa. Tanpa diduga, ini adalah pertama kalinya. Kau sama sekali bukan manusia. Kau sama sekali bukan manusia. Katakan, apakah kau memasukkan obat tidur ke dalam air yang kuminum? Katakan, apakah kau memasukkan obat tidur ke dalam air yang kuminum? Apakah itu benar? Air ini kamu minum sendiri. Aku tidak memaksamu. Bajingan. Bajingan. Apakah kau berpura-pura kasihan untuk menipuku? Apakah kau berpura-pura kasihan untuk menipuku? Kau sudah menyiapkan segalanya untuk menipumu, bukan? Pacarku dan ku akan menikah. Mengapa kau menyakitiku? Daidung ingin melapor ke polisi. Tapi tak disangka, lelaki tua ini tidak takut. Sebaliknya, dia mengancam Daidung dan ingin memenjarakan Atriet. Mendengarkan kata-kata ini, Daidung juga sedikit ragu. Demi kebaikan adik laki-lakinya, Daidung memutuskan untuk menahan amarah ini. Dia baru saja pulang. Pacarnya telah datang. Tanyakan pada Daidung, mengapa ada seorang lelaki tua menjawab telepon pagi-pagi. Apalagi dia berkata, jangan ganggu kami sedang tidur. Daidung menjelaskan bahwa ketika dia berada di bus, ponselnya tidak hati-hati jadi hilang. Sekarang masih belum ganti SIM. Mendengar ini, pacarnya percaya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sampai malam, Atriet melihat ekspresi khawatir Daidung. Jadi dia ingin menghibur kakak perempuannya. Tak disangka melihatnya memegang telepon. Adiknya menyambar ponsel. Lalu bertanya kepadanya, mengapa dia berbohong kakak iparnya? Daidung hanya bisa menjelaskan. Hari ini ketika mengurus lelaki tua itu, dia meminjam teleponnya. Khawatir bahwa pacar akan salah paham. Jadi Daidung hanya berbohong seperti itu.
Atriet juga menyalahkan dirinya sendiri ketika dia mendengarnya. Apakah karena kakaknya membantunya? Jadi dia hampir bertengkar dengan kakak iparnya. Dalam hati Atriet diam-diam bersumpah bahwa tunggu sampai dia mendapat kekuatan. Ia pasti akan membalas kebaikan kakaknya. Keesokan harinya, Daidung menerima telepon dari lelaki tua itu. Dia bilang bahwa dia tidak punya uang untuk menyewa kamar. Menyuruh Daidung bahwa ayo cepat membawa uang datang ke rumahnya. Kalau tidak, dia akan melaporkan perilaku Atriet ke polisi. Daidung memarahinya karena ia sangat kurang ajar. Tapi tetap setuju untuk duduk di taksi. Kebetulan, adegan ini ditemukan oleh pacarnya. Dia ragu-ragu. Ponsel Daidung jelas tidak hilang. Kenapa dia berbohong padanya? Di sisi ini, Daidung datang ke rumah lelaki tua itu. Dia dengan lembut memasuki ruangan. Takut mengeluarkan suara. Setelah menaruh uang di atas meja, dia bergegas keluar rumah. Tapi dia tiba-tiba muncul. Pemeluk Daidung di hatinya. Daidung takut bersembunyi. Memegang gunting untuk mengancam lelaki tua itu. Jika kau berani mengambil langkah maju, maka aku akan menusukmu. Kau tidak akan kejam begitu. Sekarang kau adalah wanitaku. Ku akan memperilakumu dengan baik. Aku bukan wanitamu. Jika kau datang ke sini, ku akan bunuh diri di depanmu. Kau melihat saya sebagai seorang pria, bukan? Karena kau tumbuh begitu cantik dan pesona. Maka ku hanya melakukan apa yang setiap pria ingin lakukan. Dan mereka semua suka melakukannya. Kau bajingan. Jangan bicara kasar seperti itu. Ada kalimat yang sangat bagus. Suatu hari sebagai suami dan istri, 100 tahun cinta. Kita bisa menikah dulu dan jatuh cinta nanti. Melihat lelaki tua itu tidak takut. Daidung hanya bisa kabur keluar. Di jalan pulang, Daidung bertemu Bao Kuong. Menghadapi pertanyaan Bao Kuong, Daidung memberitahunya tentang kecelakaan kakaknya tanpa SIM. Tapi dia tidak berani berbicara tentang dia diperkosa. Sampai malam, seluruh keluarga berkumpul untuk makan. Bao Kuong mengambil cincin itu dan berlutut untuk melamar Daidung. Menghadapi dengan kegembiraan yang tak terduga. Daidung setuju tanpa ragu-ragu. Tapi belum bahagia lama. Ponsel berdering lagi. Bukanlah. Namun itu adalah gambar seorang lelaki tua yang memperkosanya. Daidung langsung tercengang. Tak disangka, lelaki tua itu bisa begitu tak tahu malu. Pagi hari berikutnya, Daidung memegang pisau untuk datang ke rumahnya. Tanyakan padanya apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Lelaki tua itu memiringkan kepalanya. Katanya dia sedikit stres. Daidung mendengar itu dan melemparkan uang ke wajahnya. Mengatakan bahwa dia akan menikah. Jangan ganggu dia lagi. Kau mencoba berpikir. Kamu adalah wanitaku. Aku tidak mengizinkanmu menikah dengan orang lain. Atas dasar apa kau memaksaku untuk mendengarkanmu? Berdasarkan apa? Berdasarkan kita telah tidur bersama. Jika dia berani menikah dengan pria lain, aku berkata padamu tahu. Ku pasti akan memberitahu orang lain tentang perilaku adikmu. Sampai saat itu, di pernikahanmu, aku akan mengamuk sekali lagi. Untuk tunanganmu. Melihat foto kita tidur bersama, Daidung tidak disangka. Situasi akan berkembang menjadi situasi hari ini. Dia memohon padanya. Selama dia bisa memaafkannya, dia rela menjual semua perabotan di rumah dan memberinya uang. Ketika dia mendengarnya, dia langsung setuju. Tapi dia juga punya permintaan. Tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Itu sebelum menikah. Kamu harus tidur denganku sekali. Daidung tidak berpikir dua kali dan langsung menolak. Tapi tak disangka, dia langsung melepas baju. Dia ingin segera tidur dengannya. Daidung terpaksa tidak punya jalan kembali sehingga menari ke samping jendela. Menggancam dia jika dia datang Daidung akan melompat ke bawah. Tetapi dia tidak percaya. Daidung terpaksa tidak punya jalan kembali. Akhirnya dia memutuskan untuk melompat. Untungnya, rumahnya tidak di lantai yang tinggi. Daidung hanya ada beberapa luka. Setelah menerima berita Atriet segera datang ke rumah sakit. Dia mau memukul lelaki tua ini. Bertanya padanya apakah dia melanggar kakak perempuannya.
Dia berkata bahwa ketika Daidung membersihkan kaca, kurang hati-hati sehingga jatuh ke bawah. Tidak ada hubungan dengan dia. Setelah mendengarnya, Daidung juga tidak menjelaskan. Hanya meminta dia cepat-cepat pergi. Ketika keluar, dia menabrak dengan Bao Kuong. Jadi kali ini sebagai berlawanan, bersembunyi di pintu dan menguping. Pada saat ini, Daidung masih berbohong. Dan tidak berbicara tentang dia diperkosa. Saya punya pertanyaan. Jika Anda adalah Daidung, Anda akan berkata dengan pacarnya atau tidak? Daidung tak duga. Saat dia beristirahat, dia memasuki ruangan lagi. Dia menjadi lebih buruk. Lelaki tua ini benar-benarnya buruk. Tidak ada penyesalan Masich mengunjungi Daidung. Tidak ada penyesalan Masich mengunjungi Daidung. Melihat dia sedang tidur, segera langsung cium. Daidung dibangunkan segera memukulnya. Kepada lelaki tua itu, dia marah dan mengancam. Teriaklah. Teriaklah. Kau hanya tidak perlu takut terjadi sesuatu pada adiknya, teriaklah. Apa yang harus ditakuti oleh bajingan sepertiku? Sejak masa kecil aku sudah tidak ada ayah pun ibu. Lebih dari 50 tahun, bahkan bukan seorang istri. Kesepian dan kesulitan untuk hidup sampai sekarang. Kau bilang apakah lebih bagus aku seharusnya mati, bukan? Tetapi sejak bertemu denganmu, saya merasa sangat bahagia hari-hari ini. Kau mendengar aku mengatakan ini. Pergilah. Tolong menyelamatkanku. Setelah itu, ia telah memainkan trik lagi. Hal-hal dilihat oleh Atriet. Ketika datang dan kemudian bergegas. Memukulnya sampai dia jatuh ke tanah. Kali ini dia sudah takut. Buru-buru menjelaskan. Berkata bahwa karena Daidung sukarela, dia segera menjadi wanita saya. Setelah mendengar kata-kata ini, Atriet tidak bisa tenang lagi. Buru-buru bertanya kakaknya. Pada kesempatan itu, dia melari keluar ruang dengan cepat-cepat. Atriet marah bagaimana kakaknya harus berurusan dengan Bao Kuong. Daidung tidak bisa menahan diri lagi sehingga mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar semuanya, Atriet merasa marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak disangka bahwa kakak perempuannya tidak mengeluh atau menyesali. Harus menahan banyak untuknya. Atriet mau menyelesaikan dengan dia. Tetapi Daidung memanggilnya. Sekarang dia tidak ada apapun. Jika tidak melanjutkan bertahan, jadi semua pengorbanan sebelumnya sia-sia. Apalagi dia juga ingin menghancurkan pernikahan itu. Dia ada foto Daidung. Atriet mempercayai dengan kakaknya. Pasti akan membuatnya patuh diam. Hari ini, Atriet pergi ke toko nasi untuk mencari dia. Tetapi ada hal yang tak disangka. Atriet tidak bergerak kali ini. Sebaliknya, dia berbicara dengan ramah. Akan mendukung dia dan kakaknya. Setelah mendengarnya dia mengungkapkan senyum yang bisa didekati. Cepat pesan beberapa hidangan lagi. Hari ini harus minum sampai mabuk. Di meja makan, dua orang bertukar kata. Seperti saudara yang baik yang sudah lama tak bertemu. Waktu berlalu hingga setengah bulan kemudian. Pernikahan antara Daidung dan Bao Kuong akan datang. Atriet menyadari bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hari itu dia mengantarnya ke kapal. Mengatakan bahwa Daidung berada di bawah tipuannya. Akan setuju menikah dengan dia. Setelah mendengarnya dia sangat gembira. Tak duga dirinya sudah sangat mabuk. Ketika muntah ke bawah kapal. Berdiri goyah jatuh ke laut yang dingin. Tapi tidak peduli bagaimana minta tolong. Atriet sedang berdiri di samping juga tidak menyelamatkan. Setelah menunggu air benar-benar diam. Atriet kembali ke rumah. Dan berkata dengan kakaknya bahwa dia akan tidak muncul lagi. Daidung tidak mengerti apapun jadi buru-buru bertanya. Tapi Atriet tidak berkata. Atriet awalnya mengira hal ini sudah yakin. Tapi tak disangka. Pada hari pernikahan kakaknya. Adegan mimpi buruk datang lagi. Pernikahan kakak perempuan pada hari itu. Dia muncul di tempat yang mengatur. Atriet buru-buru menariknya ke samping. Dia marah dan berkata. Kau berani membunuhku. Untungnya ada orang membantu. Diselamatkan. Baru bisa masih hidup. Atriet juga mengeksposnya secara langsung. Jika Kesu menghancurkan pernikahan kakakku,